Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia. Apalagi kalau bukan Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini kita akan hadirkan lagi restorasi mobil busuk Honda City Balap 2.0. Ini mobil ketika datang ke Garasi Mobil Semarang, bikin tepuk jidat. Kondisinya nggak karuan. Mobil kayak habis ikut arena UFC, babak bundas. Nah sekarang udah nggak ada cerita bos mobil di GMS, penampilannya babak bundas buluk. Ini loh bosku, Honda City Balap 2.0, istimewa gandeng sekali. Penasaran teman-teman bagaimana tuh kondisi mobil ini before-nya dan on progress kerjanya seperti apa? Yuk simak video ini sampai usai di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi hari ini kita dapat project nih mobil busuk Honda City Balap nih. Ini unit mobil usia tahun 2007. Apabila kita perkirakan di tahun ini berarti ini unit mobil sudah usia 19 tahun. Ya dengan mobil usia 19 tahun penampilannya teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti inilah. Dari penampilan depan dimana kap mesin ini udah pada catnya pada retak-retak semua ya. Nah nanti untuk kap mesin ini kita akan kerok. Untuk bumper ya teman-teman bisa lihat ini catnya udah pada terkelupas ini. Nah ini nanti kita ganti baru bumpernya. Dan kita ganti liner fendernya juga. Nih liner fendernya udah hilang. Dan ini udah dibaut nih loh. Nah seperti inilah penampilannya. Headlamp kusem. List kap mesinnya hilang ya. List kap mesinnya hilang. Helm catnya pada bagian fender udah pada rusak seperti ini. Biar bumper rapat dilakukan baut. Kondisi memprihatinkan dan di sini kita akan rehab total dari bagian eksterior. Ini mobil yang cakep hanya interiornya. Kenapa? Usia mobil 19 tahun ya, interiornya masih cakep nih. Ciri khasnya Honda City VTEC, dia generasi facelift ya. Interiornya temanya hitam karena untuk generasi pra facelift 2345 tipe VTEC interiornya krem. Nah ini nanti juga kita akan rapikan di interiornya, kita lakukan cleaning, pembersihan dan kita repaint ulang ini bagian sisi ini biar bagus lagi. Nah di sini teman-teman bisa lihat penampilan dari eksterior menyeluruh kondisi mobil ini. Termasuk di bagasi, ini catnya udah habis babak bundas. Bumper pecah-pecah catnya. Nah nanti kita akan buat jadi cakep lagi agar menarik kembali. Penasaran buat siapa ownernya dari mobil ini? Nah ini ownernya nih loh bosku. Oke, kita akan kerjakan unit mobil ini. Thank you. Oke bosku, jadi di sini proses pertama yang kita lakukan dalam tahap restorasi unit Honda City ini. Di sini itu bagian kap mesin depan kita lepas. Kita lakukan proses pengerokan karena di video sebelumnya kan teman-teman ngelihat sendiri bagian kap mesinnya udah parah tuh, catnya udah pada retak-retak mengelupas. Makanya itu di sini kita lakukan proses pengerokan serta di bagian fender sebelah kiri. Dan nanti sebelum kita timpa tahap pendempulan hingga pengecatan, di bagian yang kita kerok dilakukan proses epoksi primer dahulu agar nanti ke depannya bodi plat itu awet tidak keropos. Nah kembali lagi di video proses pengerjaan. Di sini tuh ternyata setelah kita kerok di bagian pintu depan kiri itu ada keropos. Kita lakukan proses pengelasan keropos dan proses epoksi pada bagian plat bodi yang setelah dilakukan proses pengelasan. Nah kembali lagi di proses pengerjaan. Di sini tim kami lanjut untuk pembongkaran semua item spare part ya. Jadi di sini
headlamp kita lepas, spion kita lepas, karet-karet pintu kita lepas, door trim, semua item spare part yang menempel pada bagian bodi mobil kita lakukan pembongkaran dahulu. Setelah itu kita lakukan proses pengerokan dan penggerindaan pada bagian beberapa bodi panel cat, karena nanti setelah ini langsung dieksekusi oleh tim dempul kami untuk proses perataan bodi dengan teknik pendempulan ya. Nah, proses pendempulan seperti ini memakan waktu kurang lebih 3 hari dari tahap pendempulan awal hingga nanti proses pengamplasan. Nah, di sini sang maestro dempul kami langsung kita serahkan ya, kita atraksikan untuk melakukan proses teknik pendempulan. Sekali lagi, teknik pendempulan seperti ini adalah teknik yang paling krusial. Karena apa? Hasil bagus atau tidaknya di akhir proses pengecatan berdasarkan tergantung dari hasil pendempulan. Apabila dempulnya itu asal-asalan atau kurang berpengalaman, nanti akan bergelombang. Dan ketika di tahap akhir finishing pengecatan, pastinya gelombang dari dempul itu kelihatan. Makanya itu, di sini saya serahkan Cak Sud dengan bayaran yang cukup mahal dengan pengalaman beliau yang sudah berkecimpung 30 tahun lebih, bosku. Makanya itu bayarannya mahal. Nah, makanya di sini saya serahkan untuk melakukan teknik pendempulan sebaik mungkin, serapi mungkin. Nah, nanti setelah proses pendempulan itu selesai, kita lakukan proses pengamplasan merata. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk bahan dempul yang kami gunakan adalah dempul merek Alpha Gloss. Oke, jadi di sini setelah di tahap pendembulan hingga pengamplasan selesai dikerjakan, unit mobil biasanya itu sebelum kita timpa epoksi, kita lakukan proses penjemuran. Nah, apabila matahari teriknya bagus, panas, biasanya tuh kita jemur 1 hari cukup. Tapi karena ini di bulan-bulan Januari, Februari sering-sering hujan, ini kita diamkan minimal 2 hari hingga dempul kering maksimal, baru lanjut kita proses masking dan cleaning degreaser anti silikon. Jadi di sini di video proses pengerjaan kami kita perlihatkan ketika unit mobil sudah selesai proses masking dan proses cleaning degreaser anti silikon. Jadi di tahap kebersihan benar-benar kita perhatikan sekali agar nanti hingga proses epoksi hingga pengecatan tuh hasilnya maksimal. Makanya itu
cleaning degreaser anti silikon itu adalah tahap yang sangat krusial, dan tahap itu selalu kita ulangi di 3 kali tahap proses sebelum epoksi, sebelum cat dasaran, hingga sebelum cat utama. Oke, jadi di sini tuh kita melakukan proses epoksi 2 step, epoksi primer dan epoksi filler dengan merek Delcott. Nah, fungsinya dari double epoksi ini adalah sebagai lapisan antara cat lama dengan cat baru, agar nanti ke depannya itu cat baru yang kita timpa hasilnya awet, glossy-nya bisa awet. Jadi jangka panjangnya kita pikirkan sekali. Walaupun di sini tidak full kerok total dengan proses timpa, tapi kita juga memikirkan jangka panjangnya. Makanya itu di sini kita lakukan proses epoksi 2 step. Yang pasti jelas boros bahan, boros tenaga, tapi demi kualitas. Karena di pengerjaan unit mobil ini kita tuh cuman melakukan proses pengerokan di beberapa titik saja, tidak full kerok. Ya memang kalau full kerok total hasilnya itu bagus, awet, tapi biaya yang dikeluarkan itu cukup banyak dan waktu pengerjaannya cukup lama. Nah, makanya itu walaupun di sini kita keroknya cuman pilih-pilih, tetap kita lakukan proses epoksi 2 step agar nanti cat baru yang kita timpa hasilnya awet. Nah, kembali lagi di progres pengerjaan, di mana unit mobil itu setelah proses epoksi selesai, 2 step epoksi, biasanya kita jemur 1-2 hari, baru lanjut kita lakukan proses pengamplasan epoksi menyeluruh. Setelah kita amplas epoksi menyeluruh, unit mobil lanjut kita lakukan proses masking di ruangan cat, karena nanti setelah ini unit mobil akan melakukan proses cat dasaran, cat utama, hingga top coating vernish. Oke, jadi di sini unit mobil sudah selesai kita lakukan proses masking atau pembungkusan bagian yang tidak terkena cat. Selanjutnya kita lakukan cleaning degreaser anti silikon lagi. Ini adalah cleaning kedua ya. Sebelum cat dasaran kita lakukan proses cleaning lagi menggunakan degreaser anti silikon merek AXT. Nah, fungsinya itu untuk membersihkan debu, terus minyak atau silikon, karena apabila ada minyak atau silikon yang menempel di body cat itu akan mengakibatkan kerusakan saat tahap proses pengecatan. Makanya itu benar-benar diperhatikan sekali untuk di tahap kebersihan. Nah, di sini langsung kita timpa cat dasaran abu-abu sebanyak 1 lapis. 1 lapis membutuhkan minimal 1 liter untuk mobil sedan seperti ini. Kita timpa cat dasaran abu-abu luar dan dalam. Setelah kita timpa cat dasaran, karena nanti unit mobil akan dilakukan proses final cross check ulang. Jadi nanti setelah kita timpa cat dasaran, body cat itu akan kelihatan apabila ada lubang-lubang kecil atau bagian bodi mobil yang mungkin ada cacatnya itu akan kelihatan. Nanti kita akan lakukan proses perataan lagi dengan dempul dan pengamplasan. Jadi di situ benar-benar kita perhatikan sebelum kita timpa cat utama hingga top coating, body cat mobil harus dinyatakan semuanya rapi, rata, dan tidak ada kecacatan yang tertinggal. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat sendiri di mana tim kami melakukan proses pemilahan. Kita cek semua
bagian body cat luar dan dalam kita tempul tipis, kita amplas menyeluruh. Setelah kondisi body cat semua dinyatakan aman dan rata, di sini unit mobil akan lanjut proses pengecatan utama warna abu-abu original dari Honda City tersebut. Nah, sebelum kita timpa cat utama, di sini tuh kita lakukan proses cleaning lagi di greaser anti silikon. Tapi mohon maaf apabila tim kami lupa saat ngevideokan ketika proses cleaning di greaser anti silikon. Oke, kembali lagi di video on progress. Di sini kita timpa cat utama sebanyak 4 lapis, membutuhkan sekitar 4 liter cat. Dan di sini cat yang kami gunakan adalah cat Q atau jenis cat Duco bakar. Dan merek yang kita gunakan itu adalah merek yang sekelas seperti merek Niken ataupun Blinken. Dan itu seharga sekitar 350 sampai 400 ribu untuk 1 liter catnya. Nah, di sini ketika kita timpa cat dasaran itu membutuhkan 1 liter. Nah, saat proses cat utama kita membutuhkan 4 liter. Karena karakter cat abu-abu Honda seperti ini, dia karakternya tipis. Jadi untuk menutup catnya itu butuh bahan yang ekstra banyak. Nah, totalnya tuh butuh sekitar 5 liter. Nah, yuk bayangin aja 5 liter dikali sekitar 350 ribu. Jadi untuk bahan cat itu kita merogoh kocek hampir 2 juta. Belum bahan pernis dan lain-lainnya. Di sini lanjut untuk proses finishing, yaitu adalah top coating. Kita spray menggunakan coating merek Shiken HS Premium pabrikan AkzoNobel, di mana merek Shiken ini adalah pemain lama di dunia pengecatan. Dia itu adalah merek dari Jepang ya, Jepang quality. Jadi benar-benar premium. Nah, untuk proses pengecatan sedan seperti Honda City ini kita membutuhkan setidaknya minimal 2 paket pernis. Nah, 2 paket pernis itu isinya adalah 2 liter pernis, terus 1 liter hardener, dan juga 1 liter thinner. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan pembelanjaan pernis minimal itu 850 ribu per paket kali 2 paket minimal 1,7 juta. Hanya untuk belanja bahan pernis. Jadi di sini teman-teman saya kasih edukasi. Bahan-bahan yang kami gunakan itu kita perlihatkan. Dari awal saat proses pendempulan kita menggunakan dempul Alpha Gloss, terus saat tahap epoksi kita menggunakan epoksi bel coat primer dan bel coat filler. Terus saat proses pengecatan setidaknya kita membutuhkan cat bahannya itu 5 liter dengan merek sekelas Niken atau Blinken dengan harga per liternya sekitar 350 ribu. Kita perlihatkan dan kita kasih info semuanya. Kita gambarkan nyata. Dan juga di sini pernis kita menggunakan pernis Shiken. Jadi di sini teman-teman bisa hitung sendiri berapa harga bahan yang kami keluarkan untuk proses pengecatan seperti ini. Dan prosesnya kita perlihatkan semua dari tahap pengerokan, pendempulan, epoksi, ngecat, pernis, semua kita lihatkan. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Benar-benar kita perlihatkan semua nyata. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari proses pengecatan hingga top coating. Pernis Shiken ini bener-bener kilaunya nyenengin sekali ya. Kinclongnya basah banget. Ini posisi belum kering, baru selesai spray top coating, tapi sudah bisa buat ngaca. Jadi setelah ini unit mobil kita jemur atau kita diamkan dahulu minimal 2-3 hari sampai pernis itu kering maksimal. Baru lanjut kita proses pengamplasan hingga pemolesan. Nah, di jeda waktu itu kita mulai cicil pekerjaan-pekerjaan lainnya sesuai dengan request konsumen, di mana unit mobil kita lanjut untuk custom modifikasi di bagian perlampuan ya. Nah, di sini headlamp itu bagian kanan mikanya itu pecah. Jadi kemarin itu untuk mika headlamp kanan kita belanjakan, kita ganti baru, tapi untuk bagian kiri masih bagus, cuman nguning sama meretak rambut.
Nah, di situ untuk headlamp bagian kiri kita lakukan proses pengerokan untuk mengurangi lapisan dari mika yang paling luar. Setelah itu kita amplas. Nah, nantinya finishingnya kita lakukan proses nano bone coating. Untuk konsep modifikasi di bagian headlamp kita buat konsepnya full black housing serta kita aplikasikan Proji Billet Pro 7 tipe P730RV pada bagian perlampuan mobil ini. Di sini juga kita cicil pekerjaan lainnya di mana lantai bagasinya itu ada karat-karat. Kita amplas, kita bersihkan. Setelah itu kita lanjut spray anti karat agar kedepannya tidak akan keropos pada bagian plat bodi lantai bagasi tersebut. Oke, jadi di sini unit mobil sudah menuju ke tahap finishing, di mana tahap finishing ini kita akan melalui proses pertama, yaitu adalah proses pengamplasan body cat. Nah, di sini kita ada 3 step pengamplasan dari amplas grade 2000, grade 3000 hingga grade 5000. Nah, setelah kita amplas menyeluruh bagian luar dari pernis, selanjutnya kita akan melakukan proses pemolesan. Nah, di tahap pemolesan itu juga ada beberapa tahap busa poles. Jadi, nanti kita akan melakukan pemolesan dengan busa yang agak sedikit kasar. Setelah itu, kita lanjut untuk melakukan pemolesan untuk busa yang sedikit halus. Jadi benar-benar ada step-stepnya dari pengamplasan hingga pemolesan. Nah, untuk proses pengamplasan dan pemolesan minimal kita membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Setelah pemolesan selesai, kita akan lanjut untuk proses pemasangan semua item spare part dari unit mobil tersebut. Oke, jadi di sini unit mobil sudah selesai proses pemolesan dan proses pemasangan semua item spare part dari bagian mobil tersebut. Di sini juga ada request untuk interior pada bagian panel warna silver itu sudah pada busem. Di sini kita lakukan proses repaint dari 4 panel power window serta panel di bagian konsol box tengah. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit mobil itu ada permintaan dari konsumen untuk lakukan proses servis general check up dari bagian mesin, kaki-kaki hingga rem 4 roda. Nah, di sini langsung dieksekusi oleh tim kami untuk dilakukan proses servis pengecekan semua. Jadi di sini kita cek dari bagian mesin, apakah ada rembes oli atau ada KPR-PR lain. Terus seperti radiator juga kita cek, power steering kita cek, semua kelistrikan kita cek. Nah, setelah dirasa untuk bagian permesinan aman, kita juga lakukan pengecekan di bagian kaki-kaki dan rem 4 roda. Nah, setelah kita cek kaki-kaki dan rem 4 roda semuanya juga aman. Jadi di sini unit mobil cuma dilakukan proses servis ringan aja, penggantian oli PTT tipe 530 sebanyak 4 liter, serta kita lakukan proses penggantian oli, terus proses gurah mesin untuk membersihkan kerak-kerak yang berada di atas piston lewat lubang busi. Setelah kita gurah, kita vakum, dan di sini kita lakukan proses servis rem 4 roda. Jadi cuman servis ringan aja yang kita lakukan pada mobil ini.
GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi untuk pengerjaan terakhir dari project unit restorasi Honda City ini, kita melakukan proses salon detailing. Di mana salon detailing yang kita lakukan meliputi pengerjaan eksterior body kita lakukan pemolesan terakhir, serta nanti di eksterior body juga membersihkan jamur-jamur kaca, serta kerak-kerak membandel di antara sela-sela pintu. Nah, itu untuk interior kita juga melakukan proses salon di mana jok 2 baris kita bongkar, bagian lantai bawah kita bersihkan, plafon kita bersihkan, dashboard, konsol box, door trim, semuanya kita bersihkan. Nah, untuk obat interior, kita menggunakan obat yang untuk menghilangkan noda-noda membandel dan juga yang mengandung disinfektan. Fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Tidak hanya bersih dan wangi, pastinya virus-virus dan bakteri juga terbunuh dengan obat kami yang mengandung disinfektan. Nah, nanti di akhir kita juga melakukan proses cleaning di bagian ruang mesin menggunakan obat khusus ruang mesin. Penasaran teman-teman bagaimana hasil akhirnya? Yuk simak video ini sampai usai. Two, one, and you can Oke bosku, jadi di sini kita akan review hasil kreasi kerajinan tangan dari Garasi Mobil Semarang Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi. Ini unit Honda City tahun 2007 VTEC. Generasi unit Honda City generasi kedua ya, generasi facelift ini. Honda City ini adalah unit mobil yang di tahun 2000-an, ini mobil mewah sekali. Tapi kalau sekarang unit mobil ini udah usianya 20 tahun ya. Tapi teman-teman lihat nih, ini mobil bentuknya tuh tidak termakan oleh waktu. Masih cakep aja. Tuh, cakep ya. Cakep banget ya. Nah, tapi di sini kita ada project punyanya Pak Agus nih dari Semarang yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek, merestorasi jadi cakep lagi. Ini unit mobil. Di video sebelumnya teman-teman nonton bagaimana penampilan before-nya, on progress kerjanya, hingga sekarang kita akan review. Nah, ini mobil kemarin itu di bagian sisi depan list kap mesinnya hilang. Nah, ini list kap mesin kita ganti baru, terus kita repaint warna hitam glossy. Karena konsepnya kita menghilangkan aksen chrome. Apalagi di bagian headlamp kita buat full black housing. Nah, di sini kemarin tuh headlamp sisi bagian kanan pecah ya. Ini kemarin pecah, ini kita ganti baru mikanya. Terus kita modifikasi menggunakan lampu Pro 7 P730 RV dengan diamond warna biru. Konsepnya full black housing. Untuk lampu sen kita ganti sen LED Dajjal. Oke bosku, jadi di sini teman-teman bisa melihat hasil cahayanya lampu Pro 7 versi low budget P730 HV. Ketika kita matikan, ini kaca film dalam sekitar 60%. Kita nyalakan. Di sini hasil cahaya teman-teman bisa menilai sendiri. Benar-benar cuman Garasi Mobil Semarang yang berani menampilkan semua review sedetail ini. Nih, segelap ini ketika di malam ya bosku. Teman-teman bisa lihat ini. Gelap sekali ya, kita nyalakan. Nah, di sini hasil cahayanya seperti ini bosku. Nah, kita lihatkan ini kita matikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika lampu saya matikan, saya lampu utama, kita dim. Teman-teman bisa melihat ketika kita dim ya. Dim, ini saya zoom 5 kali. Seperti ini bosku cahayanya. Dan dia fokus flat cut off ya. Jadi cahayanya tidak menyilaukan lawan arah.
Teman-teman bisa lihat ya, cahayanya tidak menyilaukan lawan arah. Oke, kita nyalakan lampu sennya. Nah, di sini karena ini kan kita buat konsepnya full black housing, biar membantu penerangannya karena chrome-nya kan kita cat hitam toh. Makanya itu lampu sennya kita ganti sunlight. Sudah, matikan, Pak. Nah, di sini untuk lampu senjanya serta diamondnya kita kasih warna diamond blue ya. Nah, di sini kemarin itu kan list cap kita ganti baru, mika ini kita ganti baru. Nah, untuk bagian headlamp sebelah kiri ini masih pakai mika originalnya, cuman kita lakukan proses kerok, amplas, finishing nano bone coating. Jadi kinclong lagi ya. Nah, untuk bagian depan bumper ini kita ganti baru. Bumper kita ganti baru karena kan di video sebelumnya teman-teman lihat tuh, bumpernya nggak rapi, sininya dibaut ya. Ini kita ganti baru, bracket kita ganti baru, serta liner fendernya ya. Kemarin kan liner fendernya udah pada sobek. Liner fender kanan kiri kita ganti baru. Jadinya hasilnya rapi, bosku. Nah, ini kita ganti baru. Jadi hasilnya rapi. Nah, setelah itu untuk bagian grill sama list cap kita repaint warna hitam glossy ya. Jadi senada dengan penampilan headlamp di mana kita buat full black housing. Nah, di sini fitting bagian pelek juga kita ganti ya, biar serasi. Karena kan bawaan originalnya itu ring 15 model bintang warna silver jelek tuh. Nah, di sini peleknya kita ganti model hitam racing, naik ring 1 jadi ring 16. Jadi makin cakep. Terus untuk penampilan samping OM look aja. Tidak ada macam-macam, list pintu kita pasang lagi ya. Serta pelipit kaca ini kita ganti baru. Pelipit kacanya ini kita ganti baru, bosku. Terus untuk bagian bodi ini loh, kinclongnya bisa buat ngaca, bosku. Secakep ini loh hasil karya dari garasi mobil Semarang, bosku. Oke, lanjut di penampilan samping ya dan belakang ini, teman-teman bisa lihat. Oke, jadi di sini di penampilan sisi belakang emblem kita pasang lagi, terus kita cat black chrome ya, biar rapi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil airnya, benar-benar cakep sekali ya. Pak, coba bagian bagasi dibukakan. Nah, ini bagasi kita buka, kita ingin lihat bagian sisi yang kita lakukan proses anti karat tuh, di bagian sisi sini nih. Nah, ini kemarin kita proses anti karat ya, bosku ya. Nah, ini, terus kita cat warna bodi lagi. Nah, ini kita menggunakan P730RV ya, untuk custom di bagian perlampuan. Nah, di sisi interior, di sini tuh interior cuman kita lakukan proses salon aja. Jadi kita salon aja, terus kita repaint juga nih bagian sisi ini, serta bagian panel power window kita repaint ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil akhir dari maharkarya kami ya. Ini udah mulai hujan, bosku. Semarang itu akhir-akhir ini hujan terus. Kalau mau ngonten keganggu sama hujan terus. Ya minimal ini kita review singkat lah. Bagaimana project unit mobil ini. Termasuk ruang mesin ini kita perlihatkan. Di mana ruang mesinnya sudah bersih, kinclong. Bisa nggak, Pak? Kalau nggak bisa sini. Net. Nah, ini ruang mesinnya. Sudah kita salon ya, bosku ya. Jadi penampilan ruang mesin juga udah bersih. Nah, penampilan ruang mesin juga udah bersih ya. Jadi kurang lebih seperti itu hasil project kami ya. Ini kita review juga di bagian sisi sini, kita repaint hingga bagian dalam ya. Hingga bagian dalam sini. Jadi pengecatannya semuanya rapi hingga bagian sisi dalam. Kurang lebih seperti itu review singkat dari Honda City ini, karena memang cuaca tidak memungkinkan, kita sudahi konten kali ini dengan kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.